Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 5F yang beranggotakan pertama, Indah, kedua, Istikana, ketiga, Retno Martalia, keempat, Elvi, dan kelima, Mita akan menyampaikan materi tema 3 kelas 4 mengenai wawancara. Langsung adalah pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Tentunya untuk orang yang sudah berpengalaman, wawancara itu sudah awam atau sudah diketahuinya. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber, orang yang memberikan informasi. Untuk melakukan wawancara itu sendiri, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka wawancara tersebut tidak dapat dilakukan. Yaitu unsur-unsur wawancara. Yang pertama, pewawancara atau orang yang sedang melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Yang kedua adalah narasumber atau orang yang diwawancarai. Biasanya, narasumber tersebut memiliki informasi yang sangat penting sehingga pewawancara melakukan wawancara pada narasumber tertentu untuk menggali informasi yang diinginkan. Yang ketiga, tema atau perihal yang akan diwawancarakan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan tema yang akan kita bahas dalam wawancara. Yang keempat, waktu, kesempatan, dan tempat. Jadi, pada dasarnya, wawancara tersebut sangat memerlukan waktu, kesempatan, dan tempat untuk bisa melakukan wawancara tersebut. Materi yang ini adalah bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama adalah wawancara berita. Biasanya dilakukan oleh jurnalistik untuk mengupas suatu berita tertentu. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wawancara telepon. Melalui media telepon tidak bertemu langsung. Yang keempat, wawancara pribadi. Biasanya, wawancara ini membahas masalah pribadi atau yang berkaitan dengan pribadi seseorang. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Biasanya, wawancara dengan banyak orang dilakukan pada saat konversi pers atau pada saat klarifikasi tertentu yang dilakukan oleh artis maupun kepolisian yang ingin menguak suatu kasus tertentu secara terbuka pada media. Selanjutnya, wawancara dadakan atau mendesak. Wawancara dadakan atau mendesak ini dilakukan secara improv. Jadi, pertanyaan sudah tersimpan dalam memori di otak tanpa dipersiapkan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah wawancara kelompok. Biasanya dilakukan oleh anak SMP maupun SMA yang sedang melakukan tugas. Wawancara dengan mengambil tema tertentu dilakukan secara kelompok. Oke. Hal yang harus diperhatikan sebelum wawancara. Yang pertama adalah membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam melakukan wawancara atau melakukan hal sebelum wawancara. Apabila kita terjadi miskomunikasi antara pewawancara dengan narasumbernya, maka wawancara tidak akan terlaksana. Jadi membuat jadwal meskipun itu hal sepele namun harus dilakukan. Yang kedua, mempersiapkan seluruh pertanyaan yang diajukan.
Dalam mempersiapkan seluruh pertanyaan yang diajukan ini, ada 2 tipe. Yang pertama, dipersiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, atau yang kedua atau plan B yang dapat digunakan dalam wawancara bentuk mendesak tadi, melakukan wawancara secara improve, namun sudah punya angan-angan atau punya ide yang tersimpan dalam memori otak. Jadi ketika melakukan wawancara, kita tidak kebingungan untuk mencari topik atau mencari isu yang ingin dibahas atau yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Yang ketiga, siapkan alat untuk mencatat dan merekam. Ini adalah hal yang sangat penting juga. Mengapa demikian? Karena alat atau suatu media yang digunakan untuk merekam adalah untuk membuktikan keautentikan jawaban dari narasumber apabila pewawancara tersebut kelewatan atau tidak cekatan dalam mencatatnya. Sehingga dalam wawancara tersebut kita harus mempersiapkan seperti alat tulis berupa blok not kecil serta pensil maupun ballpoint untuk menulisnya, dan rekaman jangan lupa. Dan yang terakhir adalah segera melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan. Agar wawancara tersebut dapat berjalan secara efektif dengan waktu yang singkat, kita harus segera melakukan wawancara. Jangan terlalu berbelit-belit dengan narasumber. Boleh kita melakukan jokes kecil atau humor kecil untuk mencairkan suasana, namun kita tidak boleh terlalu melenceng jauh dari topik yang dibahas. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan wawancara. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, merangkum dan menyampaikan hasil wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami. Secara garis besarnya, wawancara tersebut bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Bisa juga menggunakan media. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan face to face atau bertemu secara langsung, wawancara juga bisa dilakukan melalui media berupa alat elektronik seperti smartphone, laptop, melalui video conference, video call, Google Meet, atau bahkan Zoom. Apalagi mengingat pada masa pandemi ini kita dibatasi untuk keluar rumah. Jadi kebanyakan menghabiskan waktu di rumah. Namun kita juga harus tetap produktif. Apabila ingin melakukan wawancara, kita harus menempuh hal tersebut. Jadi wawancara tidak hanya dilakukan secara langsung bertatap muka, melainkan bisa melalui perantara media sosial tertentu. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah wa ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah berkarya sampai karyamu dikenal oleh masyarakat dunia. Tidak hanya di dunia, melainkan ketika kamu sudah tutup usia, akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih.